Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gus Fahrul Razi salah seorang jajaran kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama di keperiodaan Gus Yahya Khalil Stakuf banyak dibicarakan di media sosial perihal dugaan keterlibatannya dengan PT Gag Nikel di kawasan Papua, di mana hari ini PT tersebut dipersoalkan karena berpotensi merusak alam dan berpotensi merusak lingkungan. Gus Fahrul Razi dipertanyakan kapabilitasnya dan kapasitasnya sebagai komisaris PT Gag Nikel tersebut dan apa aja peran-perannya selama ini yang secara tidak langsung dia juga membawa label tokoh masyarakat di dalam mengkaji analisis lingkungan dari sudut pandang ilmu fikih dan ilmu agama. Gus Fahrul Razi kita ketahui dalam urusan nasab berpihak kepada Ba'alawi. Jelas terdapat rekam jejaknya di media sosial dan teman-teman bisa mengakses bagaimana pernyataan Gus Fahrul Razi terhadap pengakuannya terhadap nasab Ba'alawi sebagai bagian dari keturunan Nabi. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak bagaimana pandangan dari salah seorang pengurus PWILS terhadap sosok Gus Fahrul Razi dan PBNU pada periode sekarang, utamanya kepada kekuasaan dan juga di dalam menyikapi persoalan nasab Ba'alawi yang secara terang-terangan berpihak kepadanya. Nah, untuk itu mari kita simak videonya berikut ini. Di sejumlah grup WhatsApp saya, khususnya di grup-grup WhatsApp komunitas Nahdien, baik di level Banyumas maupun di level nasional ya, rame sekali diperbincangkan, di-share fotonya Fahrul Razi atau di kalangan pengurus PBNU terkenal dengan sebutan Gus Fahrul gitu. Asal Malang. Gus Fahrul atau Fahrul Razi ketua, salah satu jajaran ketua PBNU hari ini periode 2022-2027. Apa gerangan, mengapa dia ramai menjadi perbincangan? Ya, ini karena keterlibatannya dia di dalam perusahaan PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua. Dia ternyata menjadi salah satu komisaris di PT Gag Nikel Raja Ampat ini. PT Gag Nikel ya, anak perusahaan dari PT Antam. Ya, PT Gag Nikel menjadi salah satu perusahaan tambang yang sedang menjadi olok-olokan publik, yang sedang menjadi pusat perhatian publik terkait dengan penambangannya di Raja Ampat sana yang merusak lingkungan, merusak ekosistem laut dan darat di kawasan Raja Ampat. Karena kerusakannya dianggap sangat parah, merusak destinasi wisata kelas nasional, bahkan internasional. Destinasi wisata alam dan laut yang paling indah di tanah air ini, Raja Ampat di Papua Barat Daya. Nah, itu dia mengapa Fahrul Razi ini menjadi perbincangan yang sangat hangat dan panas di kalangan para aktivis dan kader-kader Nahdien di seluruh Indonesia hari ini. Itu ternyata dia diam-diam menjadi komisaris. Menjadi komisaris PT Gag Nikel. Nggak tahu sejak kapan dia diangkat menjadi komisaris di PT Gag Nikel Raja Ampat ini. Dan apa pula kompetensinya dia. Ya tentu saja saya kira dia bisa menjadi komisaris di PT Gag Nikel ini adalah karena bendera NU-nya. Karena PBNU, pengurus PBNU, ketua PBNU. Apalagi memang dia ahli pertambangan. Tetapi yang malang adalah kemudian komisaris di sebuah perusahaan yang sekarang bermasalah. Bahkan izin operasionalnya untuk sementara sudah dibekukan oleh Menteri Bahlil ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sampai nanti akan diverifikasi lebih lanjut
untuk setelah itu akankah diteruskan ataukah akan ditutup total. Kalau para aktivis lingkungan terutama dari Greenpeace itu meminta agar pemerintah dengan tegas menutup total, menutup permanen izin pertambangan PT Gas Nikel di Raja Ampat ini. Walau alam apakah akan dituruti oleh pemerintah atau tidak. Nah, oke, kembali ke laptop Fahru Rozi. Apakah tidak boleh petinggi PBNU menjadi komisaris di PT Gas Nikel? Ya, saya kira boleh saja. Ya, faktanya sudah berhasil tuh. PBNU memasang orang, menempatkan orang menjadi komisaris. Fahru Rozi itu di PT Gas Nikel, nggak tahu nih apakah baru saja ataukah sudah lama semenjak Menteri Erick Thohir menjadi Menteri BUMN ataukah. Saya cari jejaknya belum nemu sejak kapan dia diangkat menjadi komisaris di PT Gas Nikel ini. Ya, sekali lagi boleh saja sebenarnya asal memenuhi kapabilitas gitu ya. Karena dia memang kapabel jadi komisaris di PT Gas Nikel. Ah, itu dia. Nah, mestinya sesuai dengan fungsinya komisaris itu adalah berfungsi untuk mengawasi jalannya manajemen perusahaan di mana dia bekerja gitu. Nah, masalahnya apakah komisaris yang yang dipegang oleh Fahru Rozi ini sejauh ini selama dia menjabat sebagai komisaris sudah menjalankan fungsinya dengan baik atau hanya tidak lebih jabatan-jabatan hadiah atau jabatan-jabatan untuk bagi-bagi kue politik walau alam bisawab. Faktanya sampai ini mencuat di permukaan, sampai geger-geger kerusakan lingkungan di kawasan Raja Ampat ini, kita belum pernah lihat jejak digital Fahru Rozi ini memberikan teguran atau memberikan analisis tentang dampak kerusakan lingkungan di kawasan Raja Ampat akibat dari praktek pertambangan PT Gas Nikelnya ini. Kita belum lihat. Nah, sebenarnya kalau dia menjadi komisaris kemudian menjalankan perannya dengan baik, ketika ada kerusakan lingkungan diingatkan, ada portofolionya, ada progres kerjanya, mestinya ini bagus gitu loh. Artinya dia menjadi komisaris menjalankan fungsinya dengan baik. Tetapi kalau selama ini tidak pernah ada rekam jejak dia memberikan pengawasan, memberikan peringatan terhadap jalannya PT Gas Nikel ini, artinya dia hanya menikmati jabatan saja gitu. Dia tidak melakukan fungsi kerjanya dengan baik gitu. Ini yang menjadi masalah dan ini tentu saja membuat malu kita semua, ya, khususnya warga NU, khususnya kader NU, termasuk saya. Saya bukan warga NU biasa loh, saya kader NU. Saya mengikuti jenjang kaderisasi di NU dari level terbawah sampai di tingkat atas lah ya, dari Ibnu saya ikut, Ansor ikut kaderisasi loh ya, bukan ikut anggota biasa. Di NU saya pernah menjadi pengurus PCNU di Banyumas, MKNU saya ikut, PKPNU saya ikut, PMI saya ikut. Malu saya, malu karena punya kader menjadi komisaris di PT Gas Nikel ya, tapi kemudian perusahaannya hari ini menjadi bulan-bulan publik karena merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat, kan begitu. Malu. Nah, kemudian lalu apa yang harus dilakukan? Ya, kalau menurut saya, khususnya bagi Fahru Rozi loh ya, bagi Fahru Rozi di PBNU ya, tarik mestinya agar tidak tidak nambah malu. Artinya PBNU bisa bersikap tegas gitu loh. PBNU bisa bersikap tegas, bersikap netral, apa adanya, profesional, menempatkan orangnya tidak becus di PT Gas Nikel itu ya tarik lah. Berhentikan menjadi komisaris PT Gas Nikel. Itu kalau PBNU tidak ingin ikut tercoreng getahnya.
Makanya ini menjadi wajar mengapa PBNU tidak ada suaranya terkait dengan pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan di Raja Ampat terkait bisnis pertambangan ini. Ya, bisa jadi karena salah satu orangnya menjadi komisaris PT Garnikel itu. Maka saya sepakat dengan Gus Miswamudin dari Lampung itu, yang di media sosialnya dia menulis, kenapa PBNU bungkam, kenapa PBNU tidak ada suaranya terkait dengan kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Oh, ternyata ada salah satu elitnya yang menjadi komisaris. Nah inilah, ini kan yang ya kayak gini-gini kan jadi mencemari lembaga, mencemari kebesaran organisasi NU gitu loh. Ketika pengurusnya terjerat pada kasus-kasus yang memalukan. Ketika elitnya terjerat kasus hukum, ini kan memalukan. Ya memang Pak Rozi belum terjerat kasus hukum dalam hal ini, tapi secara moral sudah sangat mencoreng. Ya. Mencoreng PT Garnikel karena dia di dalamnya, maka mencoreng PBNU karena dia ketua PBNU, kan begitu. Saya sepakat sih kalau PBNU masih ingin menyelamatkan harga diri, tarik aja lah kadernya dari komisaris PT Garnikel gitu. Nah, terkait dengan sanksi dari pemerintah ya kita ikuti saja, karena sampai hari ini, per hari ini Menteri SDM Pak Lil Lahadalia gitu ya sudah memberikan sanksi tegas dengan menghentikan sementara operasional tambang di Raja Ampat ini untuk PT Garnikel sedang diselidiki. Kalau nanti ternyata ada pelanggaran yang serius gitu, akan jadi dihentikan total gitu. Nah, siapakah Pak Rozi? Saya kira dalam polemik nasab Khabib Dobolowi, semua orang tahu dia adalah salah satu pembela kuat, pendukung kuat Khabib Ba'alawi, keturunan imigran keparat dari Yaman itu. Keturunan imigran perusak perjuangan ulama kita dulu. Keturunan imigran perusak Nusantara, perusak sejarah Nusantara, perusak sejarah NU. Didukung penuh nih oleh Pak Rozi ini. Maka ya menjadi logis kalau antara yang didukung dan pendukungnya sama-sama punya saham merusak. Yang didukung dalam sejarahnya banyak merusak di tanah air ini. Iya, banyak merusak tuh keturunan Ba'alawi Yaman tuh. Dari tahun 1800-an dulu. Akhir sampai hari ini banyak merusak di negara ini. Kalau kemudian didukung, pendukungnya ikut andil dalam kerusakan lingkungan itu ya wajar. Kan sefrekuensi itu. Antara pendukung yang didukung. Nah, itu dia Pak Rozi ya. Yang ngikutin polemik nasab di kalangan Nahdien pasti tahu nama ini. Lama nggak kelihatan suaranya setelah dulu pernah berdebat dengan Kiai Maduddin Usman di salah satu kanal YouTube. Ternyata angin dekis nang PT Garnikel. Dekis tahu nggak? Cara Wong Banyumas angin dekis. Lagi menikmati menikmati gaji komisaris di PT Garnikel. Dipocokkan sana, bersembunyi biar tidak ada orang yang tahu ya. Ya tidak ada orang yang tahu, memang sebelum kasus ini terbongkar ini nggak ada yang tahu. Saya juga baru tahu, oh ternyata jadi komisaris di PT Nikel. Oh ini tuh ternyata kemarin bahwa Ormas NU itu setuju Ormas mengelola tambang. Oh ini tuh ternyata. Tapi ujung-ujungnya malah memalukan. Cara Kiai Fuad dari Jakarta gitu ya. Boleh saja sih anak atau kader NU mainan tambang, tapi yang bener gitu, di jalur yang bener gitu. Bukan ugal-ugalan. Kalau ugal-ugalan main tambang ya nanti kualat sama NU. Ya, saya sepakat dengan Kiai Fuad dari Jakarta. Ugal-ugalan dolanan tambang ya, tidak hanya ugal-ugalan di tambang, pengurus NU apalagi di PBNU ugal-ugalan di politik, ugal-ugalan di jabatannya, ugal-ugalan di kasus nasab Khabib ini dan lain sebagainya. Pastikan kualat sama leluhur pendiri NU, kualat sama Mbak Hasyim Asy'ari.
kualat sama para kiai NU yang lain yang ikhlas-ikhlas di dalam membesarkan Nahdlatul Ulama. Ya, Fahru Razi tahu ingat itu. Jadi pengurus jangan gelawi kan, ujar-ujarnya kemudian pengurus benar semua, benar. Nah ya pengurus PBNU, ya siapapun lah, sampai Rais Am, Ketua Umum, emangnya malaikat, masih manusia kan, saya bukan, Mbah Rais Am, Mbah Ketua Umum, manusia kan, bukan malaikat. Kalau manusia pasti punya tempat salah dan dosa kan begitu. Kecuali Nabi maksum tidak pernah dosa, tidak pernah salah. Ya apalagi kelas Rais Am hari ini, Ketua PBNU hari ini. Pasti di dalam membuat keputusan bisa salah. Makanya ketika ada instruksi dari PBNU yang salah, apa harus diikuti? Ya enggak dong. Lah iya. Sepanjang masih bernama manusia kan bisa salah, termasuk keputusan-keputusannya. Ketika salah, ada elit PBNU, pengurus NU salah, diingatkan dong. Ya kan begitu perintahnya, diingatkan. Ketika ada sopir kok mabok, misalkan sopir membawa banyak penumpang kok nggak karu-karuan, ugal-ugalan, nyopirnya ya diperingatkan. Kalau nggak mau diperingatkan, ditarik, suruh mundur, digantikan yang bukan ugal-ugalan, digantikan yang baik, itu biar selamat semuanya. Begitu juga pengurus PBNU begitu, jangan mentang-mentang instruksi PBNU harus wajib diikuti. Ya nanti dulu dong, instruksinya seperti apa. Kalau instruksinya ternyata merusak, tidak benar, ugal-ugalan ya harus dikoreksi tuh. Siapa yang membuat instruksi itu dikoreksi bersama, bareng-bareng dikoreksi. Kalau dikoreksi tidak mau, diingatkan nggak mau, ya ganti. Ya ganti saja, wajar kan. Jadi seluruh kader NU, seluruh warga NU hari ini tetap komitmen dengan NU, dengan Nahdlatul Ulama yang diwariskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kemudian bersilang pendapat dengan keputusan-keputusan pengurus NU di semua levelnya, bukan berarti kemudian dianggap keluar dari NU. Oh, tak lengup kamu kalau mikirnya begitu. Ya tak lengup. Ya, pengurus NU sampai di jenjang PBNU sekalipun manusia, suatu saat bisa salah membuat keputusan. Ya kalau salah ya harus siap dikritisi, siap diperingatkan. Kalau nggak mau diperingatkan ya ganti kan begitu. Ada mekanisme organisasi. Karena demi menyelamatkan marwah wibawa organisasi Nahdlatul Ulama, demi menjaga nama baik Mbah Hasyim Asy'ari, demi menjaga baik nama organisasi besar kita ini. Jangan kemudian bilang, oh nggak taat instruksi, wah berarti telah keluar dari NU. Bentar dulu, emang instruksinya malaikat apa? Lah ya pengurus tau nggak artinya? Pengurus NU, apa tugasnya? Yang ngurusi NU. Di antara ngurusi NU, menjaga NU dengan benar. Menjalankan tugas sebagai pengurus NU dengan benar. Semua warga NU juga punya kewajiban untuk menjaga, untuk ngurusi NU walaupun tidak menjadi pengurus di struktural. Justru yang mestinya punya kewajiban utama, lebih besar kewajibannya ketimbang warga NU adalah pengurus, orang-orang yang dipercaya menjadi pengurus NU di semua levelnya dari ranting sampai PBNU. Kalau kalian macam-macam gelawikan ugal-ugalan menjadi pengurus, dosanya lebih besar, dosanya 3-4 kali lipat dibanding orang warga NU biasa yang tidak menjadi pengurus. Karena orang yang tidak menjadi pengurus NU tidak punya kewajiban mengurus sebagaimana baiat, sebagaimana ketika dilantik. Tapi kalau sudah dilantik, ada kok gelawikan macam-macam. Ada kualat sama Mbah Hasyim Asy'ari, kan begitu. Nah, kemudian tugas ngurusi NU yang dilakukan oleh orang-orang warga NU, kader NU yang tidak menjadi struktural, tidak menjadi pengurus, itu adalah tugas yang luar biasa. Karena tidak menjadi pengurus pun masih bersedia mau ngurusi NU. Itu luar biasa. Ganjarannya 10 kali lipat daripada yang dilakukan oleh pengurus. Lah iya, itu kan kayak gitu nalarnya. Itu yang akan diaku santri oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Akan didoakan masuk surga besok oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah gitu bro. Ya, yang bener cara mikir, jangan walik-walik. Baik, terima kasih sekali semuanya.